تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana pengen nanya nih. Ana ada dengar kabar bahwa pemerintah Indonesia, terutama dari pihak Universitas Islam Negeri, mereka sedang menyuarakan yang namanya moderasi beragama. Nah, ini Ana dengar kabarnya bahwa sengaja disuarakan dalam rangka untuk menepis yang namanya pemahaman radikalisme dalam beragama. Nah, bagaimana sih pandangan Islam terhadap moderasi beragama ini? Nah, istilah moderat ini populer sejak sejak peristiwa WTC kalau tidak salah ya, peristiwa di bomnya gedung kembar yang ada di Amerika, sehingga muncullah istilah Islam moderat untuk untuk memarginalkan Islam yang fundamental. Nah, ada sebagian orang yang menganggap Islam moderat itu adalah Islam yang tidak begitu peduli dengan syariat-syariatnya. Artinya mereka masih lebih mengedepankan toleransi dalam beragama. Seperti Islam yang ada di Barat. Nah, sehingga dan ini pun juga ada sebagian orang yang menganggap kalau orang tersebut masih datang ke masjid, masih melaksanakan sholat atau masih melaksanakan syariat-syariat Islam, juga ada sebagian orang menganggap ini bukan moderat, bahkan itu termasuk orang-orang yang fundamental. Jadi sebenarnya definisi moderat yang mereka inginkan sendiri itu sebenarnya tidak jelas. Yang didengung-dengungkan oleh orang-orang yang menganggap, yang menyerukan kembali kepada Islam moderat atau yang menyeru kepada Islam moderat. Tidak jelas apa yang mereka maksudkan dari Islam moderat ini. Apakah Islam yang kebanyakan toleransi beragama, atau Islam yang hanya sekedar namanya Islam. Jadi tidak jelas. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, Islam tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sudah katakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah, demikianlah kami jadikan Islam ini sebagai agama yang wasat, agama yang tengah gitu. Wasat di sini maknanya itu para ulama sebutkan al-adil, artinya tengah, artinya adil. Adil itu wara'u syai' fi makanihi, menempatkan sesuatu itu di tempatnya, itulah dia adil. Menempatkan sesuatu di tempatnya, itu maksud atau makna dari keadilan. Kita ambil contoh, misalnya kita punya 2 orang anak, yang satu usianya 10 tahun masih SD, yang satu lagi usianya 20 tahun dan dia sedang menyelesaikan kita anggaplah 18 tahun atau 19 tahun atau sekitar 20 tahun yang sedang menyelesaikan kuliah. Dua-dua masih kita beri jajan. Apakah adil kalau kita berikan kedua-dua anak kita ini, yang satu jajannya 10.000, yang satu lagi jajannya juga 10.000? Tidak adil, Ustadz. Tidak adil kan? Kenapa? Karena kita meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ini bukan adil namanya. Kalau kita kasihkan yang si kecil itu 5.000, mungkin yang sudah dewasa jajannya mungkin sekitar 20.000, itu mungkin baru adil karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, inilah dia keadilan. Nah, Islam itu mengajarkan meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu tatkala orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah tanpa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adil namanya. Adapun kalau orang memutarbalikkan, ia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bukan haknya makhluk dalam sembahan tersebut, maka ini tidak adil, ini namanya zalim. Nah, Islam itu adalah agama yang adil, agama yang wasat. Nah, para ulama juga mengatakan makna dari wasat di sini adalah al-akhyar atau al-ajwad. Maknanya terbaik. Islam itu adalah agama yang paling baik di antara agama-agama yang lain. Itu dia makna wasat. Jadi sebenarnya orang-orang yang
menaikkan konsep Islam demokrat, Islam Moderat Ustaz. Islam moderat. Mereka menggunakan dalil ini. Mereka menggunakan dalil وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Mereka menggunakan dalil ini dan mereka maknai kalimat wasata di situ dengan moderat. Nah, itu dia. Padahal makna wasata di situ maknanya itu adalah terbaik. Ya, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, bahwasanya umat yang terbaik itu adalah di zaman beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairul zamani qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa itu adalah yang ada di zamanku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Nah, inilah dia umat yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad SAW, umatnya para sahabat, di zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada generasi-generasi awal ini adalah generasi wasat, generasi yang ajwad, yang terbaik di antara generasi-generasi yang ada setelahnya. Demikian juga Allah Nabi SAW katakan di dalam hadis yang lain seperti hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka di antara umatnya Nabi Muhammad SAW, di antara keseluruhan umat Nabi Muhammad SAW, maka ada orang yang terbaik itu, yang wasat itu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang mendakwahkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Itulah dia yang wasat. Di kalangan sahabat, maka para ulama-ulama yang mengajarkan Al-Quran, mereka lah yang wasat. Demikian juga di kalangan tabi'in. Demikian juga di kalangan generasi demi generasi yang lainnya. Maka inilah dia yang wasat. Jadi makna wasat itu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu dia makna wasat. Yang kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas manhajnya para ulama-ulama salaf terdahulu. Inilah dia din yang wasat atau agama yang wasat, bukan seperti klaim atau yang diinginkan oleh orang-orang belakangan hari ini, karena mereka melihat ada orang-orang yang gerakan mereka menganggap ini adalah gerakan-gerakan fundamental, gerakan-gerakan radikal yang suka bom sana sini, kemudian mereka sama ratakan setiap orang-orang yang mirip seperti ciri-ciri mereka anggap dengan gerakan radikal. Ya, meskipun kita katakan orang-orang yang melakukan aksi-aksi bom bunuh diri itu adalah suatu hal yang keliru, kan begitu? Benar Ustaz. Namun mereka memarginalkan semuanya. Mereka mengumpulkan semuanya. Mereka menganggap semuanya sama. Orang-orang yang ciri-cirinya seperti ini, yang pakai baju besar, yang pakai baju gamis, pakai cadar dan yang lainnya, mereka anggap sebagai orang-orang yang fundamental. Orang-orang yang bukan moderat dalam beragama. Nah, ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Moderat itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau yang mereka inginkan moderat di sini adalah maknanya dari wasat. Nah, demikian. Nah, ini menarik Ustadz, karena tadi kita bahas bahwa Islam yang moderat itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi kalau seandainya kita mengatakan hal seperti ini kepada para akademisi tersebut, pasti mereka akan mengatakan yang seperti itu adalah Islam dari Arab. Islam yang moderat itu adalah Islam yang seperti ini, yakni Islam yang sebagaimana mereka pahami. Nah, itu bagaimana kita menanggapi atau memahami orang semacam itu, Ustaz? Iya, setiap orang itu dia akan berpikir sesuai dengan latar belakang apa yang dia pelajari selama itu. Orang-orang yang berada di akademisi, dia akan cenderung berpikir aneh, nyeleneh, menyimpang jika yang dia konsumsi itu adalah buku-buku yang menyimpang, atau yang dia konsumsi itu adalah dosen-dosen yang memiliki pemikiran-pemikiran yang aneh. Dan kita sudah pahami bagaimana universitas-universitas Islam yang ada di Indonesia, bagaimana kualitas para pengajar-pengajarnya yang banyak sekali ajang debat di dalam bangku perkuliahan tersebut, bukan mengambil ilmu tapi malah untuk memperdebatkan agama.
Kita sudah melihat hal-hal yang seperti itu di kampus-kampus. Maka kalau kita katakan, kalau orang tersebut mengatakan bahwa menurut mereka Islam yang moderat itu adalah Islam yang seperti mereka paham, ya kita anggap itulah dia akibat dari konsumsi buku-buku yang tidak benar atau kitab-kitab yang tidak benar. Mengkonsumsi agama ini, mempelajari agama ini dari orang-orang yang tidak benar, dari guru-guru yang aneh dalam memiliki pemahaman terhadap agama ini. Padahal kita kan sudah disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari agama ini dengan benar, untuk mencari agama ini dengan orang yang benar. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja menyuruh kita untuk bergaul dengan sahabat-sahabat yang benar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Almaru almaru ala dini khalili. Falyanzur amman khalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Maka perhatikan oleh kalian dengan siapa kalian berteman. Nah, untuk teman sendiri saja kita harus mencari-cari di mana yang benar, mana berada di atas jalan yang hak dan mana yang menyimpang, kan begitu. Khawatir nanti kita akan terjerumus kepada pemikirannya. Apalagi kalau tadi ini kita belajar kepada guru, kepada seseorang, tentu kita harus mencari guru yang benar dalam memahami agama ini. Nah, hampir rata-rata orang-orang yang berada di akademisi, kebanyakan dari mereka ini, ya karena kurikulum kita adalah kurikulum yang tidak ya kita bilang tidak murni, bersih dari buku-buku yang menyimpang, kan begitu. Sehingga wajar mereka memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi hendaknya di kalangan akademisi, dosen-dosennya atau orang-orang yang mengajarkan kepada mereka ini adalah orang-orang yang seharusnya memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus. Barulah mereka nanti akan bisa mengkonsumsi agama ini dengan baik dan benar. Itu dia.